Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Statistika kelas B yang beranggotakan Nabila Qudratullah, Lucia Rahmawati Dewi, Sela Oktaviani, Huda Niko Rahman, Sari Dewi, Dian Khadijah Rospianti, dan Hana Almira. Kami akan menjelaskan materi mengenai analisis regresi. Pendahuluan analisis regresi. Metode analisis yang telah dibicarakan hingga sekarang adalah analisis terhadap data mengenai sebuah karakteristik atau atribut jika data itu kualitatif, dan mengenai sebuah variabel diskrit ataupun kontinu jika data itu kuantitatif. Tetapi, sebagaimana disadari, banyak persoalan atau fenomena yang meliputi lebih dari sebuah variabel. Misalnya, berat orang dewasa laki-laki sampai taraf tertentu bergantung pada tingginya. Tekanan semacam gas-gas bergantung pada temperatur. Hasil produksi padi bergantung pada jumlah pupuk yang digunakan. Banyak hujan, cuaca, dan sebagainya. Akibatnya terasa perlu untuk mempelajari analisis data yang terdiri atas banyak variabel. Jika kita mempunyai data yang terdiri atas 2 atau lebih variabel, adalah sewajarnya untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu berhubungan. Hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Studi yang menyangkut masalah ini dikenal dengan analisis regresi. Selanjutnya yaitu hubungan fungsional antara variabel. Untuk analisis regresi akan dibedakan 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas atau variabel prediktor dan variabel tak bebas atau variabel respon. Penentuan variabel mana yang bebas dan mana yang tak bebas dalam beberapa hal tidak mudah dapat dilaksanakan. Studi yang cermat, diskusi yang seksama, berbagai pertimbangan, kewajaran masalah yang dihadapi, dan pengalaman akan membantu memudahkan penentuan. Variabel yang mudah didapat atau tersedia sering dapat digolongkan ke dalam variabel bebas. Sedangkan variabel yang terjadi karena variabel bebas itu merupakan variabel tak bebas. Untuk keperluan analisis, variabel bebas akan dinyatakan dengan X1, X2, hingga XK dengan K lebih dari sama dengan 1. Sedangkan variabel tak bebas akan dinyatakan dengan Y. Kita tahu bahwa statistika bermaksud menyimpulkan populasi yang pada umumnya dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Khusus mengenai regresi, kita pun akan berusaha menentukan hubungan fungsional yang diharapkan berlaku untuk populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Seperti dikatakan di atas, hubungan fungsional ini akan dituliskan dalam bentuk persamaan matematik, disebut persamaan regresi, yang akan bergantung pada parameter-parameter. Model atau persamaan regresi untuk populasi secara umum dapat dituliskan dalam bentuk mu y dikali x1, x2, dan seterusnya hingga xk sama dengan x1, x2, dan seterusnya, hingga xk dikali theta 1, theta 2, dan seterusnya hingga theta m. Dengan theta 1, theta 2, dan seterusnya hingga theta m parameter-parameter yang ada dalam regresi itu. Sebuah contoh regresi yang sederhana untuk populasi dengan sebuah variabel bebas ialah yang dikenal dengan regresi linier sederhana dengan model mu y dikali x sama dengan theta 1 ditambah theta 2 dikali x. Dalam hal ini parameternya adalah theta 1 ditambah theta 2.
Tugas yang dihadapi sekarang ialah berdasarkan sebuah sampel persamaan regresi populasi yang persamaan umumnya ditulis dalam rumus 14 bagian 1 akan ditentukan atau lebih tepatnya akan ditaksir. Ini dapat dilakukan dengan jalan menaksir parameter-parameter θ1, θ2, dan seterusnya hingga θm. Untuk regresi linear sederhana misalnya perlu ditaksir parameter θ1 dan θ2. Jika θ1 dan θ2 ditaksir oleh A dan B, maka regresi berdasarkan sampel ialah terdapat pada rumus 15 bagian 3. Rumusnya Y dengan tanda seperti topi di atasnya sama dengan A plus BX dengan simbol Y dengan tanda di atas seperti topi dibaca dengan Y topi. Regresi dengan X merupakan variabel bebasnya dan Y variabel tak bebasnya dinamakan regresi Y atas X. Sebaliknya, adalah regresi X atas Y apabila hal ini mungkin dilakukan, seperti untuk analisis antara tinggi ayah dan tinggi anak laki-laki, antara hasil ujian matematika dan ujian fisika, dan lain sebagainya. Model regresi populasi pangkat 2 atau parabola untuk sebuah variabel bebas dengan parameter θ1, θ2, dan θ3 adalah terdapat pada rumus 15 bagian 4 dengan rumus mu y dikali x dikali x kuadrat sama dengan θ1 ditambahkan dengan θ2 dikali x ditambahkan dengan θ3 dikali x kuadrat. Dan berdasarkan sampel acak, parameter θ1, θ2, dan θ3 perlu ditaksir. Regresi dari hasil penelitian yang dipakai untuk menaksir regresi dalam rumus 15 bagian 4 adalah terdapat pada rumus 15 bagian 5 dengan rumus Y topi sama dengan A ditambahkan dengan B dikali X ditambahkan dengan C dikali X kuadrat, dengan A, B, dan C masing-masing didapat dari perhitungan berdasarkan data penelitian yang berturut-turut merupakan taksiran untuk θ1, θ2, dan θ3. Proses ini berlaku untuk model-model regresi lainnya yang akan ditemukan kemudian. Selanjutnya yaitu metode tangan bebas. Metode ini merupakan metode kira-kira menggunakan diagram pencar. Dapat kalian lihat pada bagian 8 bab 2. Berdasarkan hasil pengamatan, jika fenomena meliputi sebuah variabel bebas X dan variabel tak bebas Y, maka data yang didapat digambarkan pada diagram dengan sumbu datar menyatakan X dan sumbu tegak menyatakan Y. Titik-titik yang ditentukan oleh absis X dan ordinat Y digambarkan dan terjadilah diagram pencar. Dengan memperhatikan letak titik-titik diagram, bentuk regresi dapat diperkirakan jika letak titik-titik itu sekitar garis lurus. Maka cukup beralasan untuk menduga regresi linear. Jika letak titik-titik sekitar garis lengkung, maka wajarlah untuk menduga regresi non-linear. Dalam gambar 15 bagian 1, melukiskan diagram pencar mengenai berat atau disimbolkan dengan Y dan tinggi atau disimbolkan dengan X. Badan berupa muda berumur antara 17 dan 23 tahun, nampak bahwa ada gejala linearitas atau kelurusan letak titik-titik sehingga dapat diduga regresinya linear. Di sini terdapat sebuah grafik, perhatikan gambar 15 bagian 1. Regresi linear ditarik secocok mungkin dengan letak titik-titik. Kemudian persamaannya ditentukan dengan menggunakan dua titik yang dilalui. Gambar 15 bagian 2 memperlihatkan diagram pencar yang menunjukkan model lengkung.
Regresinya juga dapat digambarkan secocok mungkin dengan letak titik-titik, sedangkan persamaannya masih harus dipikirkan baik-baik. Apakah akan parabola, pangkat 3, atau bentuk lain? Seperti yang terlihat pada gambar 15 bagian 2, penentuan regresi dengan cara ini bersifat tidak tunggal. Artinya, tiap orang akan memberikan perkiraan yang berbeda bergantung pada pertimbangan pribadi masing-masing. Hanya mereka yang betul-betul ahli mungkin dapat menentukan regresi yang baik dengan cara ini. Dari selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil untuk regresi linier. Metode tangan bebas dapat dipakai untuk menolong menentukan dugaan bentuk regresi apakah linier atau tidak. Persamaannya, jika betul-betul yakin, lebih baik ditentukan dengan cara lain, misalnya dengan cara kuadrat terkecil. Cara ini berpangkal pada kenyataan bahwa jumlah pangkat kuadrat 2 atau kuadrat daripada jarak antara titik-titik dengan garis regresi yang sedang dicari harus sekecil mungkin. Daripada menjelaskan panjang lebar tentang istilah ini, lebih baik kita gunakan saja hasil rumus-rumus yang diturunkan dari metode tersebut. Untuk fenomena yang terdiri dari sebuah variabel bebas X dan sebuah variabel tak bebas Y, di mana model regresi linier untuk populasi seperti rumus 15 bagian 2 telah dapat diduga, maka kita perlu menaksir parameter-parameter regresi sehingga didapat persamaan seperti rumus 15 bagian 3. Jadi untuk model regresi linier populasi, mu y x sama dengan theta 1 ditambah theta 2x akan ditaksir harga-harga theta 1 dan theta 2 oleh A dan B, sehingga didapat persamaan regresi menggunakan data sampel y topi sama dengan A plus bx. Untuk keperluan ini, sebaiknya data hasil pengamatan dicatat dalam bentuk di bawah ini. Perhatikan tabel tersebut. Sini didapat pasangan antara X dan Y dan N seperti biasa menyatakan ukuran sampel. Koefisien-koefisien regresi A dan B untuk regresi linier ternyata dapat dihitung dengan rumus A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurang kuadrat sigma XI. Dan B sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma XI. Jika terlebih dahulu dihitung koefisien B, maka koefisien A dapat pula ditentukan oleh rumus A sama dengan Y bar dikurang BX bar, dengan X bar dan Y bar masing-masing rata-rata untuk variabel-variabel X dan Y. Rumus-rumus di atas dipakai untuk menentukan koefisien-koefisien regresi Y atas X. Untuk koefisien-koefisien regresi X atas Y, rumus yang sama digunakan tetapi harus dipertukarkan tempat untuk simbol-simbol X dan Y. Jadi untuk regresi X atas Y yang ditaksir oleh X topi sama dengan C ditambah DY. Dengan menggunakan data hasil penelitian, maka koefisien-koefisiennya dihitung dari rumus C sama dengan sigma XI dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikali sigma XI YI dibagi N sigma YI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma YI. Dan D sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma YI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma YI. Contoh, data berikut melukiskan hasil pengamatan mengenai banyak orang yang datang dengan variabel X dan banyak orang yang berbelanja variabel Y di sebuah toko selama 30 hari. Perhatikan daftar 15 bagian 1. Banyaknya pengunjung dan yang berbelanja di sebuah toko selama 30 hari. Akan ditentukan persamaan regresi Y atas X yang diperkirakan paling cocok dengan keadaan data yang diperoleh. Untuk ini, diagram pancarnya perlu dibuat dan dapat dilihat bahwa letak titik-titik ada pada sekitar garis lurus.
seperti pada gambar. Agar rumus 15 bagian 6 dapat digunakan, kita hitung satuan-satuan yang diperlukan dan sebaiknya data disusun seperti dalam daftar berikut. Perhatikan daftar tersebut. Setelah dijumlahkan, didapat sigma XI sama dengan 1105, sigma YI sama dengan 1001, sigma XI-YI sama dengan 37.094, dan sigma XI kuadrat sama dengan 41.029. Dari rumus 15 bagian 6, kita peroleh harga A sama dengan 1001 dikali 41.029 dikurang 1105 dikali 37.094 dibagi 30 dikali 41.029 dikurang 1105 dikuadratkan sama dengan 8,24, dan nilai B sama dengan 30 dikali 42.094 dikali 47.094 dikurang 1105 dikali 1001 dibagi 30 dikali 41.029 dikurang 1105 dikuadratkan sama dengan 0,68. Dengan demikian, persamaan regresi linear Y atas X untuk soal di atas adalah Y topi sama dengan 8,24 ditambah 0,68X. Variabel tak bebas Y dalam regresi telah dinyatakan simbol Y topi untuk menyatakan bahwa kita berhadapan dengan Y yang didapat dari regresi dan untuk membedakannya dengan Y dari hasil pengamatan. Grafik regresi di muka dapat dilihat dalam gambar 15 bagian 3. Koefisien B dinamakan koefisien arah regresi linear dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 unit. Perubahan ini merupakan pertambahan apabila B bertanda positif dan penurunan atau pengurangan jika bertanda negatif. Demikian misalnya untuk contoh kita B sama dengan 0,68 bertanda positif, sehingga kita dapat mengatakan bahwa untuk setiap X atau pengunjung bertambah dengan seorang, maka rata-rata pemilih atau Y bertambah dengan 0,68 orang. Regresi yang didapat selanjutnya digunakan untuk keperluan ramalan apabila harga variabel bebas diketahui. Jika X sama dengan 30 misalnya. Dengan jalan memasukkan harga tersebut ke dalam persamaan di atas, didapat Y topi sama dengan 8,24 ditambah 0,68 dikali 30 sama dengan 28,6. Kirakan rata-rata ada 28,6 orang pembeli untuk setiap 30 orang pengunjung yang masuk ke toko itu. Harga-harga ramalan lainnya dapat dihitung dengan jalan yang sama untuk setiap harga X yang diberikan. Jika harga-harga X yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi terletak di dalam daerah ruang gerak X, hasil pengamatan dalam contoh kita mulai dari 30 sampai dengan 42. Proses ini dinamakan interpolasi. Memasukkan harga-harga X di luar batas daerah ruang gerak pengamatan merupakan ekstrapolasi. Khusus mengenai ekstrapolasi ini, jika harus dilakukan, hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Resiko selalu timbul terkecuali kita tahu dengan cukup alasan bahwa regresi yang sama berlaku untuk X di luar daerah ruang gerak pengamatan. Sebuah contoh lagi adalah mengenai hubungan antara tinggi badan dan berat badan siswa yang datanya diberikan di bawah ini. Perhatikan daftar 15 bagian 3. Tinggi dan berat badan 26 mahasiswa. Untuk menentukan regresi linear antara tinggi dengan variabel X dan berat variabel Y, dalam hal ini adalah masuk akal jika kedua buah regresi ditentukan, ialah regresi Y atas X dan regresi X atas Y. Dalam hal ini, pertama kita dapat meramalkan Y kalau X diketahui, sedangkan dalam hal kedua dapat diramalkan X apabila Y diketahui. Harga-harga yang diperlukan untuk ini adalah
sigma XI sama dengan 4029, sigma YI sama dengan 1349,8, sigma XI YI sama dengan 218.682,4, sigma XI kuadrat sama dengan 681.777, sigma YI kuadrat sama dengan 70.816,51, dan N sama dengan 26. Dari rumus 15 bagian 6, kita dapat menghitung koefisien regresi Y atas X, yakni B sama dengan 26 dikali 218.628,4 dikurang 4029 dikali 1349,8 dibagi 26 dikali 681,77 dikurang 4029 kuadrat sama dengan 0,42. Dengan rumus 15 bagian 7 didapat koefisien A sama dengan 1349,8 dibagi 26 dikurang 0,42 dikali 4209 dibagi 26 sama dengan negatif 16,08. Regresi Y atas X persamaannya adalah Y topi sama dengan min 16,08 ditambah 0,42 X. Untuk menentukan regresi linear X atas Y dengan persamaan X topi sama dengan C ditambah DY, maka koefisien-koefisien C dan D masing-masing didapat dari rumus 15 bagian 8. Maka diperoleh C sama dengan 147,63 dan D sama dengan 0,23. Regresi linear X dan Y mempunyai persamaan X topi sama dengan 147,63 ditambah 0,23 Y. Demikianlah penyampaian dari kami. Untuk subbab selanjutnya akan disampaikan pada video selanjutnya.